Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berkahi majlis ini, jadikan kami jadi ahlul yakin padamu, jadikan setiap kesibukan kami menjadi zikir terhadapmu, catatkan jadi amal soleh yang Engkau terima. Ya Allah, ya Allah, berkahi sisa umur kami ini. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sayang kalau tidak doa, hadirin, karena yang menguasai segala kejadian adalah Allah. Mau jungkir balik bagaimanapun, tetap saja apapun hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya doa, karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah, makin disukai Allah. Orang yang tidak suka berdoa, dia sombong, tidak disukai Allah. Baik hadirin, ada doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari galau, cemas, dan sedih. Cemas itu sesuatu yang belum terjadi. Jadi kita berlindung kepada Allah dari sikap hati yang selalu cemas dengan yang belum terjadi. Hati kita itu dibulak-baliknya oleh Allah. Kalau Allah bikin cemas, udah sengsara saja. Kalau Allah bikin tenang, tenang. Kita harus berlindung nih dari anxiety atau yang kecemasan yang terus-terus tuh, bacem, banyak cemas, atau GTA, galau tiada akhir, liwe lirwai. Nah yang kedua, sedih. Kalau sedih ini sudah terjadi, tapi kita tidak bisa nerima, tidak bisa move on. Ini dua-duanya merupakan ciri iman yang kurang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah ini dia, dari lemah dan malas. Apa bedanya lemah dan malas? Kalau lemah dia ingin tapi tidak mampu. Kalau malas dia mampu tapi dia tidak mau. Ini luar biasa, doa ini paten ya, sederhana, berlindung kepada yang belum terjadi, yang berupa kecemasan, berlindung ke Allah daripada kita tidak bisa move on. Dan kita juga mohon ke Allah berlindung dari ketidakberdayaan, kelemahan. Kita mau tapi tidak mampu. Ini masalah nih ya. Seperti Bapak kan mau ya titik-titik, tapi kan ketawa apa ini beda beginian. Bapak kan banyak maunya tapi belum tentu mampu. Sama lah, kita banyak yang kita mau tapi apa daya, aku belum mampu. Nah ada juga yang mampu tapi tidak mau. Contoh, mampu tahajud, dia tidak tahajud.
Mampu baca Quran, dia tidak mau baca. Mampu ke masjid, dia tidak ke masjid. Padahal jogging kuat 10 km. Bersepeda 50 km kuat. Ke kantor jauh kuat. Ke luar negeri kuat. Ke masjid tidak kuat. Berarti ini lemah apa nih? Siapa yang nyebut lemah syahwat kan? Lemah iman. Orang kuat ke masjid itu berbanding dengan kekuatan iman. Kalau yakin ini disukai Allah, berangkat dia. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Begitulah. Nah sekarang kita harus doa terus, ini gak boleh main-main ini. Karena banyak potensi kita yang tidak berbuah gara-gara kita malas. Saya akan membahas ini tentang malas ini ya. Apa sih yang menyebabkan orang bisa malas? Yang pertama, seorang pemalas itu namanya gejek, nggak jelas, ya. Nggak jelas tujuan hidupnya, gajel, nggak jelas, dia nggak pugu hidupnya. Karena orang yang selalu bersemangat itu yang jelas. Ini bapak-bapak dari mana nih Pak? Dari Bank DKI kemarin. Kesini walaupun udah pensiun kesini, kenapa? Jelas. Mau apa kesini? Ada yang dituju, benar? Makanya mau ngongkos, mau capek-capek, mau tidur di mana? Tidur di mana semalam? Oh enak dong. Ya udahlah nggak gitu. Inilah SSG, santri siap guna. Itu latihan tuh Pak, berangkat dari luar kota ke sini. Ada yang dari Surabaya dulu setiap pekan datang ke sini. Luar biasa. Mengeluarkan biaya, waktu, tenaga. Kenapa? Karena jelas tujuannya. Saya ingin berlatih, saya ingin meningkatkan iman, saya ingin meningkatkan amal soleh saya. Karena udah jelas, maka orang-orang pemalas tuh gak jelas. Jadi orang-orang yang kurang jelas biasanya karena kurang paham agama, bukan tidak tahu ya. Lalu karena tidak ada motivasi diri, kemudian ya ada juga sih yang jadi malas tuh karena kecapean. Ya seperti bapak-bapak ini ya, jauh, ada saya mau udah pensiun, capek ya udah, tuh sok kalau nggak mau lama-lama di dunia ini silahkan ya. Terus siapa yang suka malas? Yaitu yang punya kebiasaan menunda. Nah, orang-orang yang memang tidak gercep. Sekarang kan ada itu ya, gerak cepat. Dalam Islam, amalan yang dicintai Allah as-sholatu ala waktiha. Jangan main-main dengan telat ya, aib. Kami mencoba di pesantren ini menanamkan telat itu aib. Ini telat nih. Emang harusnya jam 5 siaran ini, tapi subuhnya baru berakhir, ada alasan. Tapi ya. Biasanya jam 5 tank sudah, tapi nanti yang lain-lain tank. Jangan biasakan menunda, karena kesempatan itu yang akan datang tuh belum tentu seleluasa yang kita duga. Kita kan nanti aja, nanti tuh udah ada beban sendiri. Nanti itu sudah ada beban sendiri. Jadi kalau kita menunda, itu kita akan bertabrakan dengan yang harus kita lakukan. Jangan menunda. Makanya hasil rapat setan terkutuk itu waktu mengadakan muker, musyawarah kerja tahunan, ya saya nggak ikutan. Bisa disangka ikutan. Katanya begini, disepakati oleh para setan sedunia bahwa ada satu patah kata yang favorit, yang kalau dibisikkan, orang yang dibisik itu bahagia dan efektif untuk membuat orang tidak beramal. Tahu bisikannya apa? Entar gitu. Entar. Nah, udah bikin PR belum? Entar Bu. Sama. Pak ke masjid? Entar. Udah baca? Entar lagi.
Entar itu hasil kesepakatan katanya, ya. Bahwa ini adalah entar itu sebuah kata yang paling efektif untuk membuat manusia tidak beramal. Makanya gercep, gerak cepat ya. Kalau sudah waktunya jangan ditunda. Siapa lagi yang bekal pemalas? Adalah orang yang terbuai oleh kenyamanan. Makanya nyaman-nyaman itu jebakan loh Pak. Kursi nyaman, tempat tidur nyaman. Coba sekali-kali Bapak tidur di atas batu, cepat bangunnya ya. Empuk, AC, selimut tebal, bantal dibuat dari bulu apa? Bulu badak atau apa yang wah, bulu angsa, aduh. Itu benar-benar kenyamanan itu salah satu yang membuat orang jadi pemalas. Makanya orang tua yang kaya raya, yang anaknya segala dicukupi, segala nyaman, itu lemah anak tuh cenderung. Hati-hati, terlalu banyak kenyamanan, kemudahan itu membuat orang jadi cenderung pemalas. Segala ada, mau ngapain lagi, kerja keras. Ya. Yang kelima, orang itu jadi pemalas karena memang dia tidak disiplin. Apa itu disiplin? Kemampuan untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan, itu disiplin. Kita tahu harus melakukan, tapi kita tidak mau melakukan, maka tidak disiplin. Nah, para pemalas itu tahu, tapi dia tidak melakukannya, maka tidak disiplin. Lalu apalagi yang suka bikin orang malas, yaitu gangguan mental dan gangguan emosional. Ya, orang-orang yang tidak stabil jiwanya, ada kecenderungan dia tidak mau melakukan, jadi pemalas. Sedangkan penyebab eksternal, apa sih orang yang bisa membuat malas? Gak boleh ya nyalahin eksternal, tapi setidaknya adalah pertama, orang jadi pemalas karena dia edik tuh ketagihan teknologi. Jadi hiburan, medsos itu cenderung jadi orang mager, malas gerak dan jadi pemalas. Benar? Jawab hadirin, benar tidak? Anteng aja dengan HP. Kalau orang sudah mager, ceger. Nah, ngarang ini baru. Apa ceger? Cepat gering. Ya kan, malas gerak jadi gangger, gampang gering. Hati-hati nih, terutama kaum aki-aki, the geng ya, geng aki-aki. Kita harus tetap banyak gerak nih Ki, karena kalau kurang gerak, ya kita akan lebih banyak bermasalah nih. Saya berani bicara begini karena kita satu itu ya, satu geng. Namanya gengki, geng aki-aki ya, geng kileh lah ya, geng aki-aki soleh, mau gitu. Kalau jangan geng kili, geng aki-aki liar, nggak boleh itu ya. Nah, Bapak Ibu yang baik, jalan kaki itu saya tanya nih ke yang ngerti, minimal 6.000, 7.000 langkah sehari. Ya, habis makan kira-kira setengah jam bergeraklah, terutama yang punya masalah diabetes atau kolesterol, ya itu penyakit senior ya. Gerak. Orang-orang yang kurang gerak, Allah akan memberikan banyak ujian. Rasulullah SAW olahraganya ada berapa? 1, jalan. Rasulullah tuh pejalan kaki. 2, berkuda. Wah, kami nggak ada kudanya. Ya kuda lumping lah beli. Astagfirullah, kenapa saya jadi nakal begini pagi ini? Ini gara-gara ada gengki nih, merasa banyak friend. Biasanya saya
Merasa tua Pak karena santri semua. Sekarang jadi merasa remaja lagi. Ini nih gara-gara ada geng senior. Tadi saya ngomong apa ya? Olahraga Rasul. Memanah. Apalagi Rasulullah menganjurkan berenang. Jalan, berkuda, memanah, berenang. Paling ini yang paling memungkinkan ya. Ada lagi apa? Gulat. Ayo kek. Sakit pinggang. Artinya aktif lah. Lanjut. Jadi hati-hati yang di rumahnya serba canggih, serba enak, serba mudah, internet cepat, TV-nya lebar, alat-alat teknologinya canggih, bisa mager itu. Kejebak, nancep aja di sana, pagi, siang, malam. Apalagi yang bisa membuat orang jadi malas, lingkungan yang kurang tanggung jawab. Dia tidak serius nih, pengen sehat, pengen berkualitas, dia tidak serius. Jadi orang yang, lalu apa aja sih kerugian kalau kita jadi pemalas? Yang jelas dari segi nama aja udah gak ada wibawa. Kilas, aki-aki malas. Maaf ya. Astagfirullah. Saya kenapa jadi nakal begini? Ini nanti ini di belakang saya duduknya. Ini auranya mengganggu saya. Namanya biasanya orang itu menjadi pemalas itu dari segi wibawa sudah hilang Pak. Orang itu pemalas. Mana mau kita punya karyawan pemalas, punya orang tua pemalas. Mau Bapak punya istri pemalas? Jawab. Sama, istri juga enek lihat suami pemalas. Betul Bu? Jangan emosional begitu, biasa aja Bu ya. Seperti kesempatan melontarkan isi hati. Apalagi para pemalas selain citra nama baiknya rusak, yang kedua dia akan banyak kehilangan kesempatan. Kesempatan bisa tidak datang 2 kali loh Pak. Kita malas ke masjid, kehilangan sholat subuh, berarti kita kehilangan pahala sholat semalam suntuk. Kita malas tahajud, kehilangan dijamu secara spesial oleh Allah di penghujung malam, saat mustajab doa, saat diampuni, saat diberi harapannya. Malas tahajud, hilang saat mustajab. Jadi para pemalas itu dia akan kehilangan sesuatu yang sangat bernilai bagi dirinya. Malas saum, malas sedekah. Sedekah itu penolak bala, sedekah itu penggugur dosa, sedekah itu pembuka berbagai karunia. Malas baca Quran. Kemarin hari Kamis ada seorang ustadz, semoga Allah merahmati beliau, sudah ceramah, beliau datang. Saya akan cerita hikmah. Saya didiagnosa kanker. Saya kurang tahu, saya kurang ingat, maaf. Kanker. Saya berusaha meminta tolong kepada Allah dengan membaca surat Al-Baqarah. Alhamdulillah 20 hari saya baca surat Al-Baqarah, tiap hari selesai. Ketika saya diperiksa lagi, sudah hilang potensinya. Allahu Akbar. Beliau cerita begitu. Semudah bagi Allah. Yang menciptakan kanker Allah, yang menghilangkannya juga Allah Subhanahu wa taala. Setiap sel di tubuh kita adalah Allah yang menciptakan. Surat Al-Baqarah itu, surat Al-Baqarah itu berapa ayat? Ya, oke. Surat Al-Baqarah itu
2 juz 4 lembar. Ya, jumlahnya 286 ayat, 2 juz 4 lembar, 24 lembar. Berapa kata? 6.121 kata. Berapa huruf? Surat Al-Baqarah 25.500. 25.500 huruf. Ini surat panjang. Kalau dibaca dengan ikhlas, satu huruf, satu kebaikan dikali 10. Sama dengan 1/4 juta kebaikan. Kalau kita baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas, ya, kita melakukan 1/4 juta kebaikan. Kan satu huruf itu Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Kalau ikhlas kita sudah melakukan 190 kebaikan. Kita baca 1,5 jam surat Al-Baqarah, kurang lebih 1,5 jam ya, yang sudah lancar dan baca dengan benar. Apalagi kalau paham. Allah melihat tidak kita lagi baca Quran? Lihat tidak? 1,5 jam lihat YouTube, lihat ngik-ngok, lihat apa medsos, bablas 1,5 jam tuh nggak kerasa Pak. Orang Indonesia tuh 5,5 jam kok lihat medsos tuh. Gak tahu pensiunan. Oh lebih Pak? Saya tidak boleh bertanya yang menjadi jebakan Batman ya. Allah melihat ini orang membaca Quran, mengatasi malasnya baca Quran. Pasti ada balasannya. Tubuh ini dibacakan Quran, dia akan senang kok. Sel-sel tubuh ini, Allah akan secara syariat lebih tenang hidupnya. Dan mudah bagi Allah menghilangkan penyakitnya. Kenapa orang tidak baca Quran? Jawab aja malas, gimana sih? Aduh, senang sekali ada sebangsa dan setanah air nih. Apalagi nih yang kerugiannya kalau orang tidak bisa mengalahkan malas. Sesudah dia kehilangan kesempatan, ya jelas orang pemalas itu kualitas hidupnya akan menurun. Allah tidak memberikan kebaikan bagi para pemalas. Sukses itu adalah perjuangan dan pengorbanan. Orang malas mana mau berjuang? Orang malas mana mau berkorban? Semua kesuksesan itu disimpan pada perjuangan dan pengorbanan. Rasulullah itu pejuang. Rasulullah berkorban segala hal, tapi tidak ada satupun yang dirugikan, karena perjuangan dan pengorbanan adalah investasi. Investasi. Ini bapak-bapak, mak-mak kesini, pakai perjuangan tidak? Oh, berjuang kami ini. Aduh, lama di jalan macet lagi. Ini sebelah saya, yang di sini dikerok, yang ini. Ya itu perjuangan dunia kita Pak. Dulu saya waktu masih muda suka aneh lihat kenapa nenek selalu mau tidurnya pakai balsem. Sekarang saya mengerti karena saya juga pakai. Aduh, meni anget. Sehingga Pak kalau di sini maaf ya, kalau santri lewat saya ditutup mata udah bisa tahu Pak ini santri apa. Kan dari PAUD ada, TK, SD, SMP, semua mahasiswa, karyawan. Tutup mata udah ketahuan Pak. Ini PAUD. Ini TK nih. Ini SMP. Lewatin aja. Ini karyawan. Ini masa kemasan. Dari mana? Kok begitu kuat perasaannya? Ketika lewat minyak telon, kayu putih, ini PAUD. Yang Gatsby, tisu, pewangi tisu SMP yang kurang modal yang. Kita kan SMP gayanya oleh tisu Pak. Ini ini pakai minyak wangi lumayan beli udah gajian. Ini geliga ya. Berarti orang yang banyak amal ya.
Kalau lihat orang tua jangan meremehkan adik-adik, amalnya lebih banyak. Bapak juga jangan meremehin anak muda, dosanya lebih sedikit dari kita, Pak. Lanjut. Pokoknya orang-orang pemalas dia kualitas hidupnya, kualitas masa depannya juga suram. Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang all out, nah itu dulu Pak, yang semangat, Allah akan memberikan, benar-benar Allah tunjukkan jalan-jalannya. Kalau hadis Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, semangat terus dengan apa-apa yang manfaat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan kamu lemah. Itu perintahnya. Makanya Rasulullah semangat. Teruskan jangan. Apalagi efek pemalas. Ya sudah, orang yang mager, malas gerak itu seperti tadi, muger, mudah gering, mudah sakit, Pak. Itu sunatullahnya begitu. Allah tahu ini orang malas gerak, ya udah, oleh Allah diberikan banyak penyakit nanti. Bukan berarti yang sakit itu semuanya pemalas ya. Beda lagi kaplingnya. Kalau belum sakit kita malas, kita terancam sakit. Tapi lihat orang yang sedang sakit, husnuzonnya sedang diampuni dosanya oleh Allah, sedang diangkat derajatnya dengan kesabarannya ya. Ayo semangat, bergerak terus. Semangat Pak. Nenek. Apa? Jangan ganggu ketenangan saya. Ya udah. Tapi sunatullahnya ya yang banyak bergerak dengan benar ya, niatnya benar, memang lebih disehatkan Pak. Apalagi yang keempat, orang yang mager, yang pemalas itu mesti jauh dari Allah Pak. Malas tahajud, malas ke masjid, malas baca Quran, malas ke majelis taklim, malas kumpul dengan orang-orang soleh. Sudah, iman turun. Kalau iman turun, GTA galau tiada akhir. Kalau iman turun, akhlak jadi jelek. Kalau akhlak jelek, pasti tidak bahagia. Makanya orang-orang para pemalas itu sulit hidup bahagia. Dia merasa bahagia padahal tidak bisa bahagia. Dan yang jeleknya dari pemalas itu, hidupnya jadi bergantung ke orang lain. Ada di antara kita yang tidak bisa tidak menjadi bergantung ke orang karena tubuhnya oleh Allah diuji dengan beberapa keterbatasan, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak, sehingga mau tidak mau ada bergantung. Tetapi beda kalau orang yang lumpuh, tidak berdaya, dia kuat ibadahnya, kuat zikirnya. Saya mohon maaf ya Pak, semoga Allah tidak berlebihan. Adik saya lumpuh Pak dulu. Adik yang ketiga ini oleh Allah diuji sakitnya progresif, dari bisa jalan jadi pincang, lama-lama jadi tidak bisa jalan, hanya bisa duduk. Tapi Pak, maaf ya, saya mohon maaf, semoga Allah mengampuni ini. Tapi tiap malam tahajud ini adik ini, walaupun sudah tidak bisa bergerak, tahajud, nanti dimiringkan badannya tuh ke masjid, bagaimana? Digotong, sehingga di masjid itu dibaringkan seperti mayat. Adik tuh Pak berbaring aja. Ke masjid itu tiap waktunya sholat itu ada yang ngegotongnya. Tidak bisa apa-apa, makan disuap, bahkan nafas juga kadang-kadang dibantu, miring dibalikan begini. Tapi yang saya tahu ya, semangat ibadah, semangat ke masjid walaupun lumpuh. Ini tidak membuatnya jadi hina keterbatasan ini, malah makin mengagumkan. Sejujurnya saya terinspirasi berubah, hijrah itu oleh adik yang lumpuh ini.
sebelum meninggal. Jadi kalau pemalas itu dia memang menjadi beban, tapi orang yang tidak berdaya punya aktivitas ibadah, zikir, semangat yang tinggi, dia walaupun terbatas yang bisa dilakukan tetap izahnya terjaga. Para pemalas itu beban. Nah, apa jadi pada ngelihat saya kayak gitu? Ayo semangat. Semangat tidak nih? Harus punya goal. Kek bangsaku, kita belum tentu lama lagi nih. Tahun depan juga mungkin udah berkurang grup ini. Iya. Saya kan tinggal di KPAD itu komplek tentara. Waktu pada dinas masjid sepi, udah pada pensiun masjid penuh. Sekarang berkurang lagi, pada pulang. Ayo, ngapain semangat? Semangat berbekal pulang. Nanti mau siapa teman bapak dikubur? Ha? Kakek, siapa yang nemenin kita dikubur nanti? Amal. Coba saya mau nanya, punten, boleh dipinjamkan? Ini aja yang dekat, Pak. Boleh saya bertanya? Tidak keberatan? Boleh. Boleh, Pak? Boleh. Yang betul. Saya mohon maaf ya, Pak ya. Sudah dapat bonus berapa dari Allah? Berapa tahun? 65 tahun. Berarti 2 tahun lah bonusnya, ya kan? Saya 64 sekarang, baru selesai 63. Sobatan lah kita ya Pak ya. Pak, kalau Bapak meninggal, misal, yang lain tenang ya, nanti juga meninggal. Pas udah dihitung Pak, misalkan, ternyata minus, ibadah sholat gak khusyuk, ngaji gak bisa, sedekah sisa uang, kebaikan dikit, minus, sedang dosa banyak. Mau minta apa kira-kira ke Allah selain minta ampun? Ya Allah, hidupkan saya sebentar. Misal diijabah ya Pak ya, Bapak dihidupkan oleh Allah sebulan lagi. Mau diapakan sebulan itu Pak? Dihidupkan, mau ngapain sebulan? Beribadah semaksimal mungkin. Beribadah semaksimal mungkin. Setiap waktu mau diisi begitu Pak? Insya Allah. Mau ngobrol sembarangan tidak? Tidak. Tidak. Mau lihat-lihat medsos gitu? Tidak. Mau ingin tahu politik dunia? Kan? Sedikit. Sedikit aja. Sama istri mau galak tidak? Tidak, Pak. Sama istri mau galak tidak? Tidak. Mau bertengkar nggak sama istri? Kadang-kadang, Pak. Kalau dihidupin lagi, itu dulu ini kalau dihidupin lagi, tetap mau bertengkar nggak? Tidak. Tidak. Mau ngapa sama istri? Mau memberikan yang terbaik atau ngomel apa? Berbaik-baik aja, Kak. Baik-baik aja ya. Mau memaafkan istri nggak kalau dihidupin lagi Bapak? Mau, Pak. Maafkan aja ya. Biarpun banyak kesalahan dimaafin aja atau gimana? Maafkan. Maafkan aja ya. Uang mau di gimana Pak? Mau disembunyiin, ditabung atau mau sedekah? Uang terbatas, sudah pensiun. Bukan itu pertanyaannya. Itu mah saya udah tahu ya. Kita kan sesama pensiunan. Mau diapain itu uang yang ada? Mau tetap disimpan, sembunyikan atau mau disedekahin? Disedekahkan. Sedekahkan. Tapi disedekahkan kepada istri, terserah dia mau apakan. Oh, tetap istri yang itu ya. Iya benar, bagus. Terus apakah Bapak mau ke masjid enggak? Insya Allah mau. Tahajud? Insya Allah. Baca Quran? Insya Allah. Zikir? Insya Allah. Mau sebanyak-banyaknya? Insya Allah. Mau ngomong jelek enggak? Tidak. Mau ngebodor gitu enggak? Ngobrol yang sia-sia mau tidak? Sebisa mungkin tidak. Ini kalau dihidupin. Jadi pokoknya setiap waktu mau diisi dengan kebaikan aja gitu ya Pak? Insya Allah. Enggak mau berbuat maksiat gitu Pak? Tidak. Nah sekarang kan Bapak belum meninggal. Mending sekarang aja kita lakukan ya kan? Kalau udah mati kita nggak bisa hidup lagi. Itu maksud saya tuh Pak.
Jadi mulai sekarang aja yang tadi itu Pak. Ngerti tidak kakek-kakek? Kita nggak akan hidup lagi. Udah selesai nanti kalau dicabut nyawa. Makanya rencana hidup lagi tuh sekarang aja mumpung hidup. Apa yang tadi kita katakan setiap waktu hanya untuk kebaikan. Sekarang. Mau baik-baiknya sekarang. Mau sedekah-sedekahnya sekarang. Mau tobat-tobatnya sekarang. Jangan ditunda. Enggak mau segala urusan dipikirin, ya jangan dipikirin lah. Yang tidak perlu dipikirkan. Tuh ingat mati tuh kayak gitu Pak. Jelas? Om? Oh ini keren disebut Om. Kenapa Bapak jadi mikir begitu sekarang? Tadi ingat ikutan muhasabah pagi, ingat tadi? Sebetulnya saya tuh ada satu cita-cita yang belum terkabul, bikin liang lahat di sini Pak. Nantilah kita coba ada satu tempat. Nanti bapak-bapak ini, makasih ya Pak ya sudah menjawab. Saya mohon maaf ya Pak kalau pertanyaannya mengena. Liang lahat itu bagus juga tuh Pak. Kita masuk ke dalam, ya simulasi lah ya. Kan ada dimiringkan tuh. Masuk ke sana supaya gimana lah kira-kira nanti. Walaupun kita tidak tahu seperti apa rasanya gitu, tapi baik itu berada banyak membayangkan liang lahat. Berapa lama nanti coba kalau kita udah dikubur orang-orang lama di atas kuburan kita. Agim meninggal, misal seperti itu. Paling heboh-heboh, Agim meninggal ya? Kemarin masih di sini. Iya, kemarin ceramah di tempat saya. Kemarin cuman gitu. Gak ngepek ke sayanya Pak. Tetap aja saya meninggal ya kan. Mungkin ada yang datang. Ya saya kebayangin kalau saya meninggal gitu ya. Dikubur misalkan saya dikubur di pesantren di Eko Pesantren 1. Pada datang. Berapa lama yang datang? Apa yang datang ngedoain? Mudah-mudahan. Tapi boleh jadi tuh mayitnya tuh, jenazahnya tuh. Jadi bahan peningkat followers ya. Jadi bahan konten. Mana tuh si Agimnya tuh? Oh bukan, itu jenazah tetangganya. Padahal yang saya butuhkan itu doa. Berapa lama coba? Mudahan pada pulang, betul tidak? Mungkin orang pada lihat medsos, oh ini IG Agim, oh ini YouTube, udah nggak ada lagi live. Yang tersisa nanti di kuburan, mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita. Berapa lama? Berapa lama di atas kuburan kita? Tidak lama. Udah itu pada pulang, kita sendirian. Pasti nanti ada malaikat kubur. Orang sibuk. Anak-anak kita sibuk dengan urusannya masing-masing. Orang-orang pada sibuk dengan kerjaannya. Mungkin sedikit yang ingat ke kita. Sedang kita ngarap-ngarap doa orang. Mungkin sholat kita nanti nolong. Tapi sholat kita nggak pernah khusyuk. Dan nggak pernah berusaha jadi lebih khusyuk. Gitu aja sholatnya tuh udah nggak ngerti. Mungkin sedekah kita nanti kita Arab-Arab nolong. Sedekah kita uang sisa. Anak mudah-mudahan ngedoain. Tapi mereka banyak kesibukan. Saya kalau sudah ingat, gimana nanti saya dikubur gitu. Nah semangat untuk meningkatkan amal. Dengar ya adik-adik, meninggal itu tidak harus tua, ya. Tidak sedikit. Yang Ustadz usia berapa? 33? Setengahnya. Ada yang 34 loh Ustadz. Siap.
Terima kasih hadirin sekalian, maaf ya, amalkan doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Nanti kita bahas selebihnya ya. Kita harus berlindung kepada Allah nih dari penyakit pengecut dan bakhil, dari lilitan hutang dan kejahatan orang-orang. Sing semangat terus dalam hidup ini. Jangan menunda. Jangan menunda apa yang bisa kita lakukan kebaikan sekarang aja. Nanti saya mau minta maafnya waktu lebaran. Emang lebaran masih hidup? Hah? Nggak ada jaminan lebaran masih hidup. Sekarang siapkan persiapan buat Ramadan, diniatkannya dari sekarang. Saya Ramadan mau nyumbang beras 1 ton misalkan, ya. Uangnya belum ada, cari. Walaupun belum dapat uangnya, niatnya udah ada. Saya mau nyumbang sarung, mau nyumbang Quran, mau nyumbang buat tajil. Oh iya, bagi yang akan itikaf di Darut Tauhid, untuk Ramadan ini tidak ada biaya tambahan, tidak ada pungutan biaya. Silakan itikaf, daftarkan diri sampai selesai. Biasanya malam itu sampai ribuan yang datang, dan tetap akan sarapan, sahur di sini, bukan sarapan, sahur dan buka bisa di pesantren ini. Dari mana biayanya? Ya tuh sing punya rasa malu ya kan, masa kita dibiayain orang? Enggak. Artinya walaupun gratis jangan bahagia. Kalau kita bahagia dengan gratis pada kita mampu, Allah tahu nih kita mampu. Harusnya kan malu kita dikasih orang. Ini saya enggak strategi ini. Ini serius nih Pak. Coba santri Darut Tauhid, mana ini khusus ke santri, maukah dibagi buku gratis? Hah, tidak mau. Berarti kelas baru nih, ha? Dia belum tahu ilmunya. Emang hati pasti mau sih semuanya. Ini mah yang pakai wibawa. Mau dikasih gratis? Jangan. Kalau kita mampu, jangan mau. Kita bagian ngasih. Kalau kita jiwanya ingin ditraktir, ingin diongkosin, ingin diberi, ini gratis, padahal Allah sudah bikin kita mampu, kita kufur nikmat. Jangan antrian makanan gratis untuk yang tidak mampu. Kita mampu, jangan antri. Kecuali kalau ingin diijabah. Jangan. Makanan gratis untuk siapapun boleh. Buat apa? Untuk jadi pahala kepada yang bersedekahnya. Tapi kalau sudah ada untuk yang tidak mampu, kita jangan. Bagaimana kalau ini gratis kita mampu? Nyumbang supaya kita tidak jadi beban. Nih seperti ini ya. Ini masjid, tiap tempat sholat itu ada kosnya loh Pak. Ada kos ini. Ada biaya perawatan, biaya listrik, biaya gaji, biaya sound system, parfum. Ini ada biayanya. Ini masjid 1 bulan banyaklah puluhan juta biayanya. Nah kita ke masjid sholat enak, enak ya, masjidnya bersih, tapi nggak sedekah. Berarti dia dibiayain orang lain. Pensiunan, walaupun kita pensiunan, namanya gepeng ya, geng pensiun. Aduh astagfirullah, hari ini saya hari paling nakal ini, gara-gara ada sebangsa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampun ya Rabb. Pasti dicatat nih omongan saya, dan pasti ada balasannya. Dimaafkan, harus memaafkan. Ya marah lagi Pak. Jadi usahakan ke masjid itu selalu sedekah.
Karena kita jangan dibiayai orang lain kecuali tidak mampu. Jelas ya? Cari uang selalu ada di saku ini untuk sedekah. Jangan sampai ke masjid kita disubsidi oleh orang lain. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau daftar di Sekolah Darut Tauhid Indonesia, tapi masih bingung cara daftarnya? Untuk cara yang lebih lengkap dan jelas, silahkan simak video ini. Buka website PPDB Darut Tauhid, klik daftar sekarang, pilih jalur pendaftaran, pilih sekolah yang akan dituju. Isi data yang benar, jangan sampai keliru. Konfirmasi WhatsApp dan email yang sudah didaftarkan. Lakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang telah diberitahukan. Sistem akan memvalidasi pembayaran. Setelah mendapatkan username dan password, Anda bisa langsung melakukan login di halaman website PPDB. Jangan lupa untuk mencetak terlebih dahulu kartu peserta untuk ikut ujian tes yang dilaksanakan secara offline. Peserta yang lolos akan diumumkan di website PPDB atau dihubungi langsung oleh panitia. Setelah dinyatakan lolos, lakukan pemberkasan kelengkapan data. Dan yang terakhir, daftar ulang sebagai siswa baru Darut Tauhid.